Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Febriani dari kelas 4F Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dengan NIM 204-11800. Dari ujung Jambung sampai Durian Takut Raja, dari Sialang Belang Tak Besi hingga Bukit. Sejarah kondisi Masjid Agung Al-Falah pada saat ini. Istilah seribu pada nama sebuah tempat ternyata tak hanya ada di Pulau Jawa, melainkan pula di Provinsi Jambi. Masjid Seribu Tiang ini di kota Jambi dengan nama asli Masjid Agung Al-Falah di Jalan Sultan Taha Saifuddin nomor 60 Kecamatan Legok, Provinsi Jambi. Melihat Masjid Agung Al-Falah Jambi, masjid terlihat tidak memiliki jendela dan pintu. Itu sejalan dengan nama Masjid Agung Al-Falah agar tidak ada sekat yang membatasi ruangan dalam masjid tersebut. Seolah menyambut dengan ramah siapa saja yang ingin beribadah di dalam masjid. Selain itu, masjid juga terlihat lebih luas. Bahkan, masjid ini dikenal dengan 1000 tiang. Lalu, apakah benar masjid ini memiliki jumlah hingga 1000 tiang? Masjid ini memang tidak memiliki jumlah tiang hingga 1000 tiang. Tiang di masjid ini 232 buah. Dijuluki Masjid 1000 Tiang karena banyaknya tiang. Jadi, orang beranggapan ada 1000 tiang. Sekilas, Masjid Agung Al-Falah memiliki bangunan layaknya sebuah pendopo yang terbuka dengan banyak tiang di dalamnya. Tak hanya memiliki tiang beton, Masjid Agung Al-Falah juga memiliki kubah yang besar di atasnya. Bangunan dengan konsep keterbukaan tanpa sekat seperti ini menggambarkan konsep ramah. Tiang-tiang berukuran kecil dengan 3 sulur menjulang ke atas tampak kokoh menghiasi sisi luar masjid dengan dominasi warna putih. Sementara tiang lebih besar berlapis tembaga, berdiri tegak di sisi dalam masjid. Dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid ini menggunakan beton bertulang. Sedangkan pada zaman dahulu, sejarah berdirinya Masjid Agung Al-Falah ini sangatlah menarik. Kata Muhammad Zubair, pengurus Masjid Agung Al-Falah, menuturkan masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1980. Dulunya, sebelum Masjid 1000 Tiang, lokasi ini merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi yang dipimpin Sultan Taha Saifuddin. Dalam proses pembangunannya, memakan waktu kurang lebih selama 9 tahun. Masjid ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan Istana Tanah Pilih. Tempat di mana Masjid Agung Al-Falah berdiri juga menjadi saksi akan sejarah perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu. Pada saat Sultan Taha Saifuddin diangkat sebagai Sultan di Kesultanan Jambi, menggantikan sang ayah,
Beliau membatalkan seluruh perjanjian dengan pihak Belanda karena dinilai sangat merugikan Kesultanan Jambi. Pihak Belanda pun sangat marah dan berencana akan menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif terlebih dahulu menyerang Belanda. Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai serta membumi hanguskan Istana Tanah Pilih pada tahun 1885. Berselang beberapa tahun, pada tahun 1906, tanah tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahan. Usai Indonesia merdeka, tempat tersebut beralih fungsi sebagai asrama TNI Jambi hingga pada tahun 1970. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah ini sendiri pertama kali muncul pada tahun 1961 yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh agama Islam setempat. Namun, baru pada tahun 1971 pembangunan masjid ini bisa direalisasikan pada tahun 1980. Pembangunan masjid ini pun akhirnya rampung dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Penamaan Masjid Agung Al-Falah sendiri yang dalam bahasa Indonesia berarti kemenangan memiliki dua arti. Dari segi agama, kemenangan bisa dicapai apabila umat muslim senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Sedangkan dalam segi historis, lokasi di mana masjid dibangun yang sempat jatuh di tangan Belanda berhasil kembali direbut dengan perjuangan rakyat. Seperti yang kita lihat sendiri, pesona Masjid Agung Al-Falah ini berdiri pada luas lahan yang mencapai 2,7 hektar dan memiliki luas bangunan 6.400 meter persegi. Masjid yang menjadi ikon kota Jambi ini diperkirakan mampu menampung hingga 10.000 jamaah sekaligus. Jika dilihat dari luar, nampak bahwa masjid ini terlihat seperti pendopo dengan banyaknya tiang. Sebuah kubah besar terlihat di atap masjid yang menambah kesan megah dari sebuah bangunan religi. Masjid juga tak memiliki pintu dan jendela. Konsep terbuka dan tanpa sekat ini menimbulkan kesan keramahan dan keterbukaan. Meskipun memiliki julukan Masjid 1000 Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid ini hanya berjumlah 232 buah. Konstruksi tiang-tiang ini dipercaya mampu bertahan terhadap goncangan gempa. Seperti yang kita lihat, Masjid Agung Al-Falah ini pada bagian luar, Masjid Agung Al-Falah ini akan ditemukan sebanyak 192 tiang berbahan beton yang berwarna putih menjadi penyangga bangunan Masjid Agung Al-Falah bagian luar. Tiang-tiang ini memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tiang-tiang pada bagian dalam masjid. Selain itu, masjid juga tak memiliki dinding sehingga benar-benar terbuka. Ketika kita memasuki ke dalam masjid ini, terdapat 40 tiang dengan diameter yang lebih besar. Tiang-tiang ini berhiasan ukiran yang terbuat dari kayu pada bagian bawah, serta dilapisi tembaga pada bagian tengah. 40 tiang ini merupakan penyangga utama bagi kubah besar yang terdapat pada Masjid Agung Al-Falah ini. Saat kita melihat ke dalam kubah besar, pengunjung akan terkejut dengan adanya hiasan aksen garis-garis dalam berbagai warna. Hal ini sangat bertolak belakang pada bagian luar kubah yang hanya dilapisi dengan cat berwarna putih polos. Kubah pun semakin nampak indah dengan adanya kaligrafi yang terbuat dari kaca. Dalam kehadiran sebuah lampu hias dengan ukuran cukup besar bermaterialkan tembaga juga semakin mempercantik sisi dalam masjid. Pada sisi mihrab, Masjid Agung Al-Falah ini dihiasi dengan aneka kaligrafi yang terbuat dari kuningan dan tembaga. Bagian kanan mihrab terpatri kaligrafi yang bertuliskan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan pada sisi kiri berhiaskan kaligrafi Nabi Muhammad SAW. Pada kiri dan kanan mihrab terdapat pula kaligrafi bertuliskan 4 sahabat Nabi. Pada fasilitas Masjid Agung Al-Falah ini, fasilitas penunjang kegiatan keagamaan. Bagi para jamaah yang hendak beribadah, maka akan menemukan fasilitas seperti tempat parkiran yang mampu menampung puluhan mobil, tempat penitipan sepatu dan sendal, tempat wudhu dan toilet. Masjid ini pun juga telah dilengkapi dengan genset serta sound system lengkap. Pada halaman masjid pun, pengunjung akan menjumpai adanya taman yang berhiaskan aneka tumbuhan. Tak hanya itu, pada Masjid Agung Al-Falah ini juga terdapat aula serbaguna yang bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan serta melangsungkan pernikahan, koperasi, alat-alat pengurus jenazah, kantor sekretariat, perpustakaan dengan koleksi bermacam buku agama, dan madrasah juga. Sampai di sini dulu penjelasan sejarah Masjid Agung Al-Falah. Semoga teman-teman dapat bermanfaat dari informasi yang saya jelaskan. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, Insha'Allah, Insha'Allah.